Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Gung Enggal Nugroho. Saya adalah peserta Latsar angkatan ke-16 tahun 2020 dan ini adalah jurnal kami yang pertama mengenai kesehatan mental dan kesehatan fisik. Bapak Ibu sekalian, tentu dalam upaya membela negara kita membutuhkan sehat baik secara fisik maupun secara mental. Menurut WHO 1984 mendefinisikan sehat dalam 3 kategori, yaitu sehat secara jasmani, sehat secara kejiwaan, dan sehat secara spiritual. Dalam sesi kali ini kita akan lebih membahas ke dua jenis kesehatan, yaitu sehat secara jasmani dan sehat secara kejiwaan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kesehatan jasmani atau kesehatan fisik. Di Indonesia sendiri, sejak tahun 2017 sudah ada satu program dari Kementerian Kesehatan, yaitu GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Gerakan ini memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama adalah tentu memberikan kesehatan yang baik kepada masyarakat, kemudian masyarakat menjadi orang yang produktif, lingkungan masyarakat bersih, dan terakhir adalah biaya berobat itu menjadi berkurang, gitu ya. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan dalam program ini? Yang pertama adalah aktivitas fisik, baik itu kegiatan di rumah, bersih-bersih, nyapu, dan seterusnya, konsumsi sayur dan buah, tidak merokok, ini juga menjadi hal yang penting ya. Rokok selain berkonsekuensi terhadap kesehatan juga tentu kepada finansial, kemudian tidak mengkonsumsi alkohol ini jelas, kemudian memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan, dan yang ketujuh adalah menggunakan jamban yang baik. Kemudian di masa pandemi seperti saat ini tentu ada beberapa muatan tambahan di dalam program GERMAS. Di antaranya adalah mencuci tangan pakai sabun, kemudian menggunakan masker, dan tentu yang paling penting adalah jangan lupa berdoa. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk ke kesehatan mental. Menurut Undang-Undang 18 2014 tentang kesehatan, bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga mampu berkontribusi bagi komunitasnya, gitu ya. Di dalam undang-undang ini ada dua istilah, yaitu ODMK dan ODGJ. ODMK itu adalah orang dengan masalah kejiwaan, sedangkan ODGJ adalah orang dengan gangguan jiwa. ODMK belum sampai ke tahap gangguan jiwa, sedangkan ODGJ memang orang tersebut sudah mengalami gangguan jiwa. Meskipun demikian, kedua jenis gangguan ini secara mental ini atau kejiwaan ini harus mendapat perhatian atau penanganan yang baik oleh tenaga medis tentunya maupun oleh masyarakat sekitar yang harus lebih aware atau lebih peduli. Kasus-kasus bunuh diri seperti yang banyak diberitakan belakangan ini merupakan salah satu contoh kasus-kasus dari kesehatan mental ya. Kemudian kita langsung refleksi dan internalisasi. Ada 4 poin penting yang bisa kami tangkap dari materi ini. Yang pertama adalah memberikan kesadaran pentingnya kesehatan, kemudian pemahaman tentang apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan, kemudian memberikan kesadaran bahwa fisik dan mental itu dua hal yang saling terkait atau saling mempengaruhi satu sama lain. Dan yang terakhir, bahwa untuk menjadi ASN yang unggul, kita perlu sehat secara fisik dan mental dalam melakukan tugas dan fungsi ASN. Kemudian rencana aksi apa-apa saja yang akan dilakukan. Yang pertama tentu program GERMAS tadi perlu diadopsi di rumah sendiri ya, di rumah tangga maupun di lingkungan kerja kami. Kemudian dalam pembelajaran yang saat ini dilakukan secara daring, perlu adanya ice breaking secara berkala, misalnya 45 atau 60 menit sekali. Kemudian juga perlu ada istirahat mata ya, 20-20 setiap 20 menit selama 20 detik gitu ya. Kemudian memulai dan mengakhiri kegiatan selalu dengan doa. Selain untuk ini kejiwaan juga untuk sehat secara spiritual. Kemudian memberikan introduce pembelajaran dengan selalu membangkitkan semangat sehingga akan ada motivasi bagi seluruh peserta didik atau mahasiswa. Gitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, seluruh resume kemudian ringkasan kami.
sampai dengan rencana aksi ini. Demikian, mari menjadi ASN unggul, berintegritas, profesional, inovatif, dan peduli. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.